Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba wa qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba qala man ba'sa qala man ata'ani yudkhilhu jannah wa man asoni faqad aba. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi, dan alhamdulillah lokasi syutingnya ini di sebuah taman ya. Namanya taman, tentu ada keindahan. Nah, di tempat kami inilah yang cukup mempunyai keindahan seukuran di desa kami. Namun Rasulullah SAW mengajak kita, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku kuajak ke taman surga, jannatun naim, jannatun firdaus, tempat yang luar biasa. Semua kullu ummati ila man aba, terkecuali orang-orang yang tidak enggan atau tidak mau. Orang-orang yang enggan. Mambaksa, ya Rasulullah, ada orang tidak mau. Mengherankan sekali, diajak ke surga tidak mau. Siapa ya Rasulullah? Ka man atau ani yudkhilul jannah wa man asoni faqad aba. Nah, insya Allah pastikan kita salah satu orang atau umat Rasulullah yang mau diajak masuk surga bersama Rasulullah SAW. Insya Allah. Hadirin, untuk itu judul hari ini bagaimana menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, atau bahasa ngetrennya sekarang ini role model, ideal, menjadi contoh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuat satu ketegasan, laqad, kata penegasan, sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, uswatun hasanah, contoh yang lengkap sebagai individu, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara pada waktu itu. Untuk itu pantaslah kalau ahli sejarah yang notabene itu orang kafir, saya sebut kafir karena itu kata yang lunak, daripada non-muslim. Kalau non-muslim itu maknanya itu orang-orang yang tidak selamat atau orang-orang yang tidak sejahtera. Itu malah menyakitkan. Cuman kadang-kadang nyebut nggak tahu, yang dengar sama-sama nggak tahu, sama bodohnya, sehingga nggak masalah. Kalau bagi saya menyebut non-muslim bermasalah. Maka saya sebut ada orang kafir ahli sejarah, Michael Hahad. Beliau itu ahli sejarah yang tidak diintervensi oleh kekuatan apapun. Sehingga apa? Sehingga dengan yakin atas penelitiannya itu, Rasulullah itu ditempatkan di urutan pertama. Muhammad is the number one, the best man in the world. Muhammad, ya, mereka menyebut nama Muhammad SAW, Muhammad SAW itu diletakkan di ranking pertama dari 100 orang terbaik dunia, di ranking the best man and number one in the world. Kenapa? Karena ahli sejarah tentu telah meneliti kenapa Rasulullah berhasil menjadi seorang leader. Nah, inilah yang pantas kita ambil hikmah. Orang kafir saja menempatkan Rasulullah di ranking pertama.
kalau kita sebagai umat Islam yang setiap saat menyebut nama Rasulullah SAW, baik dalam sholat maupun di luar sholat, dan setiap saat kita mendengar suara azan yang nama Muhammad SAW disebut, dan kita tidak mau mengambil uswah, contoh untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara, maka munafiklah kita. Karena kita sudah bersahadah, sudah menjadi kesaksian bahwa Rasulullah itu adalah seorang Rasul utusan Allah. Dan Allah sudah menegaskan pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Oke, kita tarik ke hari ini. Bangsa Indonesia, bangsa yang religi, bangsa yang semua warganya itu mempunyai keyakinan atau agama. Maka para founding father dahulu dengan imajinasi yang luar biasa, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual yang luar biasa menjadikan Pancasila itu sebagai falsafah, sebagai ideologi negara. Luar biasa sebetulnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, Pancasila nilai-nilainya itu tidak hanya cocok untuk Indonesia, tapi cocok untuk manusia. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu yang terkandung dalamnya itu sudah dibawa ketika manusia itu lahir. Apa itu? Nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Kalau orang sudah tidak mempunyai nilai ketuhanan, dia ateis atau komunis. Kalau orang sudah tidak mempunyai nilai kemanusiaan, dia brutal. Inilah sosok Rasulullah mau kita tampilkan sebagai role model khususnya untuk kita yang mempunyai ideologi Pancasila. Rasulullah sudah teruji dan sudah terbukti. Jauh sebelum kakek kita tingkat 10 lahir atau 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia itu lahir sudah mempunyai nilai ketuhanan. Sudah mempunyai nilai ketuhanan. Itulah ketika terjadi sahadah, ketika manusia itu mau dimasukkan roh ke dalam jasadnya. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Robmu, tempat mengabdimu nanti di dunia. Mereka semua roh. Dari roh Nabi Adam sampai terakhir. Qalu bala syahidna. Mereka bersaksi, ya Rob engkaulah Tuhan kami nanti. Masa iring perjalanan hidup, kemudian manusia lupa, diturunkanlah para rasul untuk fadzakir inna zikro tanfa'ul mu'min, untuk mengingatkan Tuhanmu Allah. Hai manusia, Tuhanmu Allah, bukan yang lain. Itu nilai-nilai ketuhanan. Rasulullah nilai-nilai ketuhanan, tauhidnya itu paling luar biasa. Maka apa? Melahirkan pengabdian yang luar biasa. Pengabdian sebagai individu, pengabdian untuk masyarakat dan bangsa negaranya itu. Maka salah satu nilai ketuhanan itu sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan sejak dari 14 abad yang lalu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita kemanusiaan, Rasulullah SAW itu diciptakan menjadi manusia terbaik. Li'ulukin azim. Nilai-nilai kemanusiaan Rasulullah itu tak tertandingi sampai hari dan sampai kapanpun itu. Tentang keadilan, Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul, ada nilai-nilai keadilannya itu. Ketika apa? Ketika batu Ka'bah yang nama Hajar Aswad itu terjatuh, maka ketika terjadi pertikaian antara suku, maka Rasulullah tampil menjadi seorang justice, mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil batu, ditempatkan di kain sorbannya. Kemudian semua suku itu sama-sama mengangkat. Subhanallah, sudah ada nilai kemanusiaan dan keadilan. Beradab, Rasulullah paling beradab dalam sepanjang sejarah. Lihat,
Ketika dakwah Rasulullah itu dihujani kebencian, dilempar, dicaci, maki. Kemudian satu saat yang melempar, yang maki itu sakit. Siapa yang berkunjung? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan? Bukan. Padahal mereka itu bos-bosnya tadi itu. Tapi yang berkunjung sana yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sodakta ya Rasulullah. Adab yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke Taif untuk mengajak orang di sana untuk beribadah, yang datang apa? Bukan sambutan pakai karpet merah, tapi sambitan atau lemparan sampai berdarah-darah. Untuk apa itu? Untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian Rasulullah lari berdarah-darah. Bukan disambut pakai karpet merah, tapi disambit atau dilempar sampai berdarah-darah. Bukan Rasulullah yang marah, ada malaikat yang mengusulkan, ya Muhammad, mohon sama Allah supaya ku cabut salah satu gunung itu, ku timpakan ke daerah Taif biar hancur semua itu. Apa kata Rasulullah? Ya malaikat, aku ini diciptakan bukan mesin penghancur, tapi akulah rahmatan lil alamin. Kafatal linnas untuk semua manusia. Kalau hari ini bapak-bapaknya nggak mau, mungkin anaknya, cucu-cucunya. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hdi biqaumin fa innahu la ya'lamun. Subhanallah. Itulah kalau mau menjadi Indonesia beradab. Bukan yang dicontoh. Ini orang komunis yang biadab. Orang kapitalis yang biadab. Itu yang dicontoh sekarang. Salah salah bro. Kalau mencontoh orang komunis, lihat kebiadaban komunis itu. 7 jenderal dibantai, ulama-ulama dibantai, kapitalis, 40.000 rakyat Maluku dibantai pakai smart mesin. Itulah Westerling, biadab. Maka sangat naif kalau kita mencari role model negara Pancasila itu ke negara-negara yang kapitalis dan komunis. Salah besar. Dungu dan bodoh kita itu. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Alaikum bil jamaah wa iyyakum al firqah. Luar biasa. 2 kekuatan, Muhajirin dan Ansor, yang bukan sanak keluarga, tapi disatukan menjadi kekuatan yang besar, yang akhirnya menaklukkan Mekah kembali. Kembali Mekah takluk. Kenapa? Persatuan yang kuat tadi itu. Jangan berfirqah-firqah. Jangan berpecah belah. Menyatu. Menjadilah serikat. Itulah perserikatan. Organization. Itulah organisasi. Dengan itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu atsarnya itu mengatakan, La Islam illa bil jamaah. La jamaah illa bil imarah. La imarah illa bil to'ah. Islam itu tidak akan kuat tanpa kekuatan persatuan jamaah. Jamaah itu tidak ada tanpa ada kepemimpinan leader. Leader itu tidak akan apa? Karena ketaatan. Maka 2 kekuatan bersatu menaklukkan Mekah. Lagi-lagi Rasulullah tidak menunjukkan kebiadaban. Adabnya. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kamu sekarang sudah menyerah. Kalau kamu masuk Islam silahkan. Tapi kalau kamu kembali ke agama keyakinan nenek moyangmu silahkan. Kamu aman. Tidak ada pembantaian, tidak ada setetes darah. Dan dalam sejarah tidak ada bekas jajahan Islam. Yang ada jajahan komunis, jajahan kapitalis. Persatuan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, musyawarah, wasawirhum fil amr, fa iza azamta fatawakal 'alallah. Bukan hanya musyawarah untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan musyawarah untuk kepentingan kelompok golongan kita. Musyawarah untuk kepentingan umat banyak. Dan serahkan kepada Allah. Rasulullah sudah buat itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rasulullah itu memikirkan umat itu, mengurus umat itu tidak minta fasilitas negara. Abu Bakar dan seluruh khulafaur rasyidin itu ketika memimpin umat tidak difasilitasi negara.
Sekarang di Indonesia, dari mulai presiden sampai kepala lingkungan difasilitasi negara untuk mensejahterakan umat. Supaya apa? Supaya tidak neko-neko, supaya tidak korupsi. Kalau begitu sudah dikasih rumah, kasih istana, kasih pengawal, kasih mobil, kasih gaji, tunggangan, masih korupsi juga. Kenapa difasilitasi negara? Nah, keadilan sosial itu harus adil untuk seluruh umat. Demikian. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.